Yang baik. Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memudahkan segala urusan kita. Di antaranya kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Kita bersama-sama akan melanjutkan kajian bahasa Arab yang sekarang sudah sampai pada halaman 25, fasal yang ke-6. Dari fasal 1 sampai 5 kira-kira ada masalah gak mas? Ada kendala gak antum? 1 sampai 5 udah menguasai belum? Udah dikuasai ya? Ana harap fasal 1 sampai fasal 65 itu semua antum kuasai, atau minimal istilahnya sudah antum kenal. Ya, istilah-istilahnya antum kenali dulu. Secara global enggak masalah mas, secara global. Ya, nanti akan saling keterkaitan satu sama lain dengan fasal-fasal atau pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, mungkin karena kemarin efek liburan lama mas ya. Biasanya jiwa ini mas, jiwa ini kalau terlalu larut, ya larut kenyamanan, malas, kalau kita biarkan justru akan kembali nanti balik yang akhirnya malas belajar. Nah ini, maka dulu para ulama berusaha kendati sakit pun, seandainya sakitnya nggak berat ya, sakit-sakit ringan, mereka tetap belajar, hadir di majelis al-ilm. Karena begitu, kalau jiwa ini dituruti, maunya nyaman terus, maunya berleha-leha, ya maunya santai-santai. Nah nanti akhirnya apa? Ketagihan dan berujung apa? Meninggalkan ilmu, malas seterusnya. Ya, itu kondisi apa namanya jiwa. Makanya salah seorang ulama pernah mengatakan jiwa ini seperti anak kecil, mas. Kalau dibiarkan dia nggak maunya nyusu terus, maunya netek terus gitu ya. Begitu, maunya nyaman terus ya. Namun kita harus paksa, seorang ibu harus memaksakan, harus disapi. Ya mas ya, kalau udah 2 tahun ya sudah. Dia mau nangis kayak apa, ya mas ya, kayak apapun ya harus disapi. Jatahnya cuma 2 tahun nyusunya itu ya. Begitu.
Jadi kalau dibiarkan itu anak itu nanti akan mungkin SD masih nyusu, Mas. Bener itu, ada pernah saya pernah dengar ya. Sudah sekolah SD masih nyusu karena orang tuanya nggak disapi. Nah begitu, terlalu nyaman. Ya, jiwa itu seperti itu. Harus berani, Pak. Ya, memberikan tantangan. Ya, harus kita itu berani memaksakan. Baik, ikhwan. Anak kira cukup ya, maksudnya cukup bisa dipahami pembahasan pasal 1 sampai pasal 5 ya. Anak harap antum sudah faham. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, antum tanyakan saja, mau lewat grup maupun di Japrian ya. Tafadhol. Baik, sekarang kita masuk al-faslus sadis, fasal yang ke-6. Jadi kawan ya, nggak terasa sudah sampai fasal yang ke-6. Al-ismu bin nadri ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya. Kalau kita sederhanakan, isim ditinjau dari akar katanya, asal usul akar katanya. Begitu loh, Mas. Ya, kalau kita pakai bahasa yang lain, asal usulnya. Isim ditinjau pada tarkibnya ada dua, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Nah ini ada istilah baru. Ada istilah isim jamid dan ada istilah isim mushtaq. Yang pertama, isim jamid. Jamid itu ya kawan, secara bahasa artinya kaku. Kaku atau beku. Ya, kaku atau beku. Nanti kita lihat maksudnya apa di sini. Isim yang tidak disusun dari selainnya. Artinya isim jamid itu tidak ada akar katanya. Dari awal diciptakan gitu Mas ya, sudah seperti itu. Nggak ada asal usulnya. Ini namanya isim jamid. Ya, beku, Pak. Beku, kaku. Jadi pada dasarnya sudah seperti itu. Tidak ada asal usulnya, tidak ada tasrifannya. Masih ingat, Mas? Coba kita lihat. Kita kasih contoh sederhana ya, kawan ya. Kalimat kitabun. Kitabun ini punya asal usul nggak? Punya. Kita sudah tasrif dulu. Kataba yaktubu kitaban, katibun maktubun, uktub la taktub maktabun miktabun. Berarti kalau kitab ini punya pecahan-pecahan, punya akar kata, punya asal usul yang bisa ditasrif. Berarti kitabun mushtaq atau jamid? Mushtaq, berarti bukan jamid, Pak. Iya. Ngerti sekarang ya? Nah, nanti ada isim-isim yang dia memang tidak ada akar katanya, tidak ada asal usul tasrifannya. Nah, itu namanya isim jamid. Ya. Nah, fungsinya apa, ikhwan? Apa fungsi kita mengetahui seperti ini? Nanti antum akan tahu ketika membuka kamus. Iya. Kalau kita buka kamus, kita harus tahu akar katanya, asal usulnya, fi'il madinya gitu loh. Iya. Coba maktabun. Antum ketika cari di kamus, yang antum cari huruf mim atau kaf. Kaf, karena asalnya kataba. Betul, seperti itu. Nah, kalau isim jamid gampang ya, kan? Karena dia nggak punya akar kata, nggak punya tasrifan, langsung saja dicari. Contohnya mungkin babun, pintu. Babun itu nggak ada kata baba, ya bibu, baban, nggak ada ya, kan? Nggak ada ceritanya seperti itu. Dia memang seperti itu saja. Baku, ya sudah seperti itu. Beku, kaku, seperti itu. Nggak ada asal usul tasrifannya.
babun. Tinggal cari apa? Langsung ke kamus huruf ba. Ya, mudah kan? Kalau untuk isim jamid. Tapi kalau mustaq, antum harus tahu akar katanya, akar asal usul dari tasrifannya. Sampai sini ngerti nggak? Mudah kan? Baik. Jadi saya ulangi lagi, isim jamid yaitu isim yang tidak disusun dari selainnya. Atau bahasa bebasnya dia apa? Bahasa bebasnya tidak memiliki akar kata, tidak memiliki asal usul tasrifan. Ya, tasrifan. Nah, alhamdulillah antum sudah belajar tasrif. Sudah sedikit belajar tasrif. Itu sudah nyambung ya, berarti udah nyambung. Coba ikhwan, antum tebak lagi ya. Madrasatun, sekolahan. Ya. Mustaq atau jamid? Mustaq. Kok bisa? Asalnya apa? Darosa. Ahsantum. Begitu caranya ya. Karena punya asal usul dia. Darosaya derusu, durusan atau darsan, darisun, madrusun, udurus, la tadrus, madrasun, tempat belajar. Makanya apa namanya? Sekolah. Madrasatun. Karena ada tamar butuhnya di situ, madrasatun. Nah, berarti kalau antum cari di kamus jangan mimnya, tapi carinya apa? Huruf dalnya. Sin. Nanti akan ketemu di situ madrasah. Di bawah-bawahnya itu ada. Begitu ya cara menyelusuri di kamus. Tapi zaman sekarang udah canggih kan. Sudah ada kamus digital. Iya. Tinggal antum ketik saja sudah ya, keluar langsung. Iya. Ya semakin canggih seperti sekarang itu, semakin mudah. Kalau dulu kita harus pegang kamus, cari seperti itu. Ya, cari akar katanya apa. Nanti baru kita ketahui ini terjemahannya apa. Begitu Pak ya. Contoh lagi ya Pak. Sa'atun, jam. Mustaq atau jamid? Jamid, ahsantum. Karena nggak memiliki akar kata, Pak ya. Nggak ada kalimat sa'ata yas'atu gitu. Sa'atan, nggak ada ceritanya ya. Nggak ada ceritanya dari sisi tasrifnya. Maka dikatakan dia jamid. Contoh lagi ya, Pak. Jabalun, gunung, jabal kan? Mustaq atau jamid? Jamid, ya betul, ahsantum. Karena nggak ada kata tasrifannya. Akar kata jabala, yajbilu, jabalun nggak ada. Ya, itu namanya isim jamid. Nanti antum akan tahu ya, mana yang jamid dan mana yang mustaq. Ya, itu dengan apa? Dengan belajar ya, kawan ya. Kalau kita nggak mau belajar, ya nggak ngerti. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam bahasa Arab, entah dalam Al-Quran maupun hadis, begitu susunan kalimatnya. Dan rata-rata dalam bahasa Arab itu mustaq ya, ada pecahannya. Adapun yang jamid sedikit ya kan, sedikit. Ya, yang jamid itu sedikit. Rata-rata mustaq. Makanya nanti gampang, ya, mudah. Baik, kita contohkan di sini mauzun. Apa mauzun? Pisang. Nggak ada tasrifannya ya kan? Nggak ada maza, yamuzu, mauzun, nggak ada ya, nggak ada tasrifan, nggak ada akar kata tasrifnya, nggak ada. Makanya dia katakan isim jamid. Ya udah, antum kalau cari di kamus gimana? Gampang ya, cari huruf mim wawu za, langsung ketemu dah. Lebih gampang ya kalau yang jamid. Nggak usah mikir asal atau akar katanya. Ya, antum nggak usah mikir. Baik, qalamun, apa qalamun? Pulpen ya. Nah sama, qalamun juga nggak ada akar katanya, tidak bisa ditasrif. Maka dikatakan jamid. Jadi asal peletakan atau asal penciptaannya sudah seperti ini. Ya, tidak ada asal usulnya. Filun, apa fil? Gajah, surat Al-Fil misalnya. Naam, gajah. Kemudian burtuqalun, jeruk ya, ini juga sama jamid, ini nggak ada akar katanya. Rajulun, apa rajulun? Laki-laki. Ini ya,
orang laki-laki. Sampai sini ngerti ya, Wan? Ngerti ya? Mudah insya Allah. Kalau disuruh diminta kasih contoh sesuatu bisa ya? Bisa ya? Mungkin kita tulis ulang di sini ya. Nggak usah terjemahkan ya, nggak usah, langsung saja biar cepat. Apa tadi yang pertama? Jamid, jamidun. Apa isim jamid? Isim yang tidak memiliki ya. Asal usul tasrifnya atau tasrifannya. Kalau bahasa kita apa ya, kawan? Akar kata. Ayo kawan, sekarang antum ngasih contoh sesuatu ya. Silakan Pak. Bebas Pak. Benda-benda yang antum dapati di sini. Biasanya kata benda. Ya. Sudah tadi Pak. Sudah. Yang lain aja Pak. Ada lagi nggak kira-kira? Baju apa baju Pak? Baju bahasa Arabnya. Anggota badan itu semuanya kan mustaq jamid Mas ya. Anggota badan apa Pak? Ainun. Nah. Ainun. Baik. Iya Dun. Ah ini jamid semua nih Pak. Betul Pak? Rokson. Tinggal ngurutin aja Pak ya. Hasan tuh. Barakallahu fiik. Betul Mas? Mana? Fa'run apa Fa'run? Tikus ya? Fa'run kan? Oh tufa. Saya kira tikus. Oh nggak apa-apa. Oh, ini juga jamid kan? Tufah. Banyak ini. Padahal Mas, yang antum tahu apa saja, bebas. Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Nanti saya terjemahkan. Mata sudah ini. Ainun mata. Iya, rambut sya'run. Sya'run. Fadal Mas? Ya, bebas. Tamr ya, kurma ya. Ahsan tuh. Fadal Mas? Yang antum tahu apa? Baju apa baju? Anggota tubuh udah habis emang. Masih banyak ini. Kaki apa? Rijlun. Nah ini jamid semua ya kawan. Saya kata-kata benda biasanya. Betul Pak? Udunun. Nah. Betul Mas? Ada lagi nggak? Sungnya apa? Ya betul. Nahrun. Santum. Gimana Mas? Gigi apa? Sinnun. Gigi itu sinnun. Nah. Ilmun ada.
Ada akar katanya alima ya lamu, nanti kita akan belajar. Syajaratun. Nah. Baik. Terakhir Mas. Famun. Nah, ini ikhwan. Santum ya. Ngerti insyaallah ya. Barakallahu fikum. Lihat ya, jamid adalah isim yang tidak memiliki asal usul tasrif. Ya, yang kita tasrif biasanya habis isya itu Mas ya, tasrif istilahi fa'ala yaf'ulu, enggak ada itu. Enggak ada akar kata tasrifannya. Dia ya udah baku seperti ini. Atau bahasa kita behon, baku ya. Beku ya, beku atau kaku gitu ya. Nah, seperti ini aja. Ngerti ya? Jadi istilahnya isim jamid, istilahnya kan. Iya, ingat-ingat ya, istilahnya jamid. Baik. Sekarang yang kedua apa? Isim mushtaq. Mushtaqun. Berarti ini lawannya Mas ya? Lawannya. Kalau ini jamid berarti lawannya mushtaq. Berarti apa? Isim yang memiliki akar kata, isim yang memiliki ya asal usul ya, asal usul tasrif atau akar kata. Nah ini coba kita baca Mas ya, baca dulu, nanti kita akan contoh-contohkan yang lain. Baik, di sini masih pembahasan isim jamid ya, lumayan panjang ini. Kemudian isim jamid ada dua macam. Ini dibagi lagi ya. Jamid dibagi dua macam, yaitu isim dzat. Nah ini isim dzat itu tadi nama-nama benda tadi. Nama-nama benda yang tadi kita sebutkan ya, itu namanya isim jamid yang dzat, ya isim dzat. Apa sih dzat itu ya, bahasa kita dzat ya, dzat ya. Apa Pak? Dzat itu yang bisa dirasa gitu ya. Kesat mata gitu ya. Kesat mata bisa diraba ya. Itu namanya dzat. Baik, yaitu isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Ya tadi maksudnya tidak ada asal usul tasrifannya. Ya, jadi memang dia sendirian seperti itu. Misal hayawanun. Apa ini hayawan? Hewan ya. Hayawan itu bisa diartikan kehidupan, bisa diartikan apa? Hewan. Dalam Al-Quran dikatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu dialah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jangan antum artikan hewan ya. Kehidupan akhirat, kehidupan hewan, nanti nggak nyambung. Ya, tapi apa? Artinya hakikat kehidupan yang sebenarnya. Itulah akhirat ya kawan ya. Jadi kalau antum perhatikan ya kawan, dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan kalimat-kalimat perintah ibadah ya, itu kalimatnya unik. Perintah untuk bertobat, beramal soleh. Kita lihat kalimatnya itu wasari'u, secepatnya, segeralah, gitu ya, bergegaslah. Fas'au ila dzikrillah, surat Jumuah itu, maka segeralah, bangkitlah untuk mengingat Allah. Fafirru ilallah, larilah ya menuju
menuju Allah. Sabiqu ila maghfirah, berlomba-lombalah ya mencari apa? Ampunan Allah. Lihat, kalimat-kalimat ini kalau antum perhatikan memberikan indikasi kepada kita bahwasannya kehidupan dunia itu sementara ya kawan. Makanya jangan sampai kita terlambat ya, kayak bertobat, beramal soleh. Maka kalimatnya kan bersegera. Unik ya. Tapi antum lihat dalam urusan dunia Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu kalimatnya. Biasa saja. Fantashiru fil ard. Ya, bersebarlah kalian mencari karunia Allah, mencari rezeki maksudnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada bagian kamu di dunia ini. Biasa saja ya. Ya, tapi kalau urusan akhirat, masya Allah, kalimat-kalimatnya unik-unik. Lafaz-lafaznya itu loh. Disuruh bersegera, berlari, ya bergegas. Ya, karena memang kehidupan yang abadi memang di akhirat. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia belum bertaubat. Makanya antum perhatikan saja. Ya itulah unik ya dalam Al-Qur'an. Kemudian rajulun tadi sudah ya. Isim dzat ini seorang laki-laki. Nah, rajulun kalau antum enggak ada harokat akhirnya, enggak ada harokatnya, bisa dibaca rijlun. Kaki. Kan sama, ro jim lam. Kaki. Syajaratun, apa syajaratun? Pohon ya. Jabalun, gunung. Ya, kemudian nahrun sungai. Baik, ini yang dat. Kemudian yang kedua, di antara bentuk isim jamid adalah masdar. Masdar antum sudah paham ya? Kalau kita tasrif, kalau kita belajar tasrif istilahi, tasrif yang apa ya kan? Vertikal. Ya, vertikal itu mendatar Pak ya, yang menyamping itu Pak. Vertikal istilahi. Nah itu masdar itu urutan nomor berapa ya kan? Nomor 3 dalam tasrif istilahi. Contohnya alima ya'lamu ilman. Ya, itu masdarnya. Jadi masdar adalah urutan yang ketiga pada tasrif istilahi. Nah, kita akan tahu apa itu masdar di sini. Yaitu isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Dalam kata lain, kata benda abstrak. Nah ini ya, jadi enggak kesat mata ikhwan, enggak terlihat, enggak bisa disentuh, enggak bisa dirasa. Cuman kita paham makna secara bahasa, kita ngerti. Contohnya tadi khuruj, keluar, pengeluaran atau keluar atau apa? Pengeluaran. Jadi bentuk wujud keluar itu kayak apa sih? Bisa dipegang nggak? Bisa dirasa nggak ya Pak? Enggak, cuman kita tahu khuruj itu keluar dari suatu apa namanya ruangan, pindah keluar ke tempat yang lain. Ya, itu namanya masdar. Kemudian di sini dikatakan rujuk, apa rujuk? Kembali atau pengembalian gitu ya. Kalau kita sering artikan seperti itu ya, pengeluaran, pengembalian gitu ya, atau kembalilah gitu aja. Nah sama demikian, nggak ada wujud nyatanya yang bisa kita pegang, yang bisa kita apa namanya genggam, yang bisa kita rasa, ya. Kemudian apalagi kawan, syira'un, apa syira'? Pembelian. Kalau khuruj apa kata dasarnya ya kawan? Nah ini nih, ini yang jadi masalah. Kharaja. Tapi kok kenapa dikatakan isim jamid ikhwan? Bukan isim mustaq. Padahal kan punya kata dasar, punya kata akar, punya akar kata yaitu kharaja. Ada yang tahu jawabannya? Ada nggak? Gimana? Gini ikhwan, sedikit ya. Para ulama nahwu
pakar-pakar nahwu itu berselisih pendapat. Ya. Siapa sebenarnya asal usul kata dalam bahasa Arab? Fi'il madhi atau isim masdar? Ya, mereka versi pendapat. Ya, siapa sebenarnya yang menjadi kata dasar dalam bahasa Arab? Asal usul dalam kata bahasa Arab itu masdar atau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan kita tasrif tadi kharaja yakhruju khurujan. Nah, fi'il madhinya atau isim masdarnya. Mereka silang pendapat. Kalau pendapat dari orang-orang Kufah, orang-orang Basrah, dari kalangan ulama-ulama Basrah, mereka berpendapat bahwasanya akar kata, asal usul semua kalimat bahasa Arab atau kata bahasa Arab itu dari masdar. Mereka beralasan ya, Pak. Coba kita kasih contoh ya. Kasih contoh hudus atau hadas atau terjadi kecelakaan. Ini kan masdarnya, kecelakaan. Masdar Mas ya. Nah, dari kata masdar atau isim masdar kecelakaan ini muncul kan? Baru muncul fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il-fi'il yang lain atau kata-kata yang lain. Kapan terjadi kecelakaan? Siapa yang kecelakaan? Kapan kecelakaan terjadi? Begitu kan? Tempatnya di mana? Akhirnya memunculkan beberapa kata-kata yang lain. Makanya ulama Basrah mengatakan asal kata bahasa Arab itu dari masdar. Karena dari kata ini memunculkan fi'il madhi, mudhari', kapan terjadinya, ya kan? Siapa pelakunya, kan begitu ya, kan? Nah, itu mereka mengatakan demikian. Ini dah silang pendapat memang. Tapi pendapat dari ulama-ulama Kufah, dari ulama Kufah ya, mereka mengatakan bahwasanya asal usul bahasa Arab itu dari fi'il madhi, dari fa'ala yaf'ulu tadi, nanti bisa ditasrif kemana-mana. Ya, makanya di sini berarti penulis, kalau kita lihat di sini, berpihak kepada pendapat ulama Basrah atau Kufah? Basrah. Karena dia memasukkan masdar sebagai isim apa aja? Jamid, berarti asal sudah beku seperti itu. Asalnya memang itu, nggak bisa dirubah-rubah, kan gitu? Iya. Nah, jadi memang ada silang pendapat ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Nah, tadi sama antum jawab ilmun ya. Benar, sebenarnya benar ya. Berarti al-qaul berdasarkan pendapat ulama Basrah, betul, masdar, Mas. Masdar itu bagian dari isim jamid. Kemudian khuruj kan tadi keluar, rujuk kan kembali ya. Dari kata apa? Roja'a. Syira apa syira? Pembelian. Berarti kan ada masdar pembelian. Timbul pertanyaan, muncul kata yang lain. Siapa yang membeli? Kapan dia membeli? Di mana dia membeli? Ya, kepada siapa dia membeli? Nah, akhirnya memunculkan kata-kata yang lain. Makanya para ulama Basrah mengatakan asal akar kata, asal usul Mas ya, kalau kata bahasa Arab itu dari masdarnya, bukan fi'il madhi. Ngerti Ikhwan? Ngerti insyaallah ya? Ngerti Abu Rufaidah? Paham ya? Ilmun, keilmuan. Ya, ilmu atau keilmuan. Di sini kelihatan enggak? Ilmu itu kelihatan enggak? Benda, zat yang bisa kita pegang, yang kasat mata. Enggak Mas ya? Tapi kita tahu maknanya. Oh, ilmu itu seperti ini, tapi secara kasat mata, secara benda zat kita enggak bisa pegang. Itu abstrak ya, abstrak.
Lawannya apa ya kan? Konkret ya. Baik. Nah ini ilmu juga sama tadi. Ya isim masdar yang dikatakan isim jamid. Nanti ada ilmu, timbul pertanyaan. Siapa yang berilmu? Siapa yang sedang berilmu? Ya, kapan dia mendapatkan ilmu? Di mana dia menimba ilmu dan seterusnya. Akhirnya memunculkan apa? Beberapa kata-kata yang lain. Di dalam istilah apa? Tasrif istilahi. Kemudian fiqhun, pemahaman. Fikih. Ya. Fikih dalam bahasa Arab artinya, bahasa Indonesia artinya pemahaman. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ilmu tafsir. Nah, itu ya. Fikih itu pemahaman. Baik. Udah azan ya, Pak? Cukup berarti. Ya, cepat ya, Pak ya. Insyaallah. Baik, nanti kita bahas masdar dan pembagiannya ya, dan beberapa macam-macamnya atau pembagiannya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.